Kita lanjutkan perkuliahan kita. Setelah tadi kita membahas Hebb rule, sekarang kita membahas ya yang berikutnya itu perseptron. Jadi perseptron ini diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 58. Seperti setelah Indonesia merdeka ya. Lalu awalnya digunakan untuk klasifikasi biner. Ya. Perseptron adalah pengklasifikasian linier. Sehingga hanya bisa memecahkan masalah-masalah di mana data tersebut dapat dipisahkan secara linier. Itu ya keterbatasannya. Nah, rule untuk perseptron, satu, kita inisiasi semua bobot, W dan bias B, nilainya 0, sama dengan Hebb rule ya. Nah, untuk learning rate-nya, nah ini ada nama istilahnya learning rate yang tidak kita temukan di Hebb rule, yaitu alpha. Nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kita bisa tentukan, misalnya 0,8 atau 0,5. Kemudian kita bisa atur nilai threshold atau ambang theta-nya ya. Kemudian yang kedua, untuk tiap pasangan pembelajaran dilakukan respon unit outputnya begini. Jadi Y in sama dengan B plus ya sigma XI kali WI. Ini mirip dengan Hebb rule ya. Lalu kemudian yang berbeda adalah fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasinya ini adalah 1, 0, min 1. Seperti ini ya. Jadi jika lebih besar dari theta, maka 1 lebih kecil dari min theta, min 1. Jika antara min theta sama theta, maka nilainya 0. Oke? Oke, sekarang perseptron ini nanti hasilnya ada dua jenis ya. Hasil Y-nya, Y dan target. Jika Y ini adalah prediksi dari machine learning-nya atau perseptronnya, tidak sama dengan target, oke? Nah, nanti bobotnya dirubah ya rumusnya ini. Tapi jika Y-nya sama dengan T, bobotnya tidak dirubah. Bobot dan biasnya tetap sama. Saya fokus ke sini, jika bobot dirubah maka ada W lama plus alpha ini learning rate-nya, kali T target atau outputnya ya, misalkan outputnya 1 ya 1 gitu ya. Dan XI ya, input ke I. Jelas ya? Nah, yang membuat lama di sini adalah dilakukan iterasi terus-menerus hingga semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Artinya jaringan telah mengenali pola dengan baik dan iterasi dihentikan. Jadi nanti sampai, maksudnya begini, sampai dilakukan iterasi terus-menerus sampai nanti bobot dan bias ini tidak berubah lagi sampai Y sama dengan T untuk semua data. Bayangkan ya. Nah, istilahnya nanti setiap iterasi itu disebutnya epoch gitu ya. Berarti makin kita banyakin epochnya, makin akurat hasilnya ya. Supaya lebih jelas nanti kita contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Buatlah jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika N dengan input biner dan output bipolar. Nah, ini soalnya ya. Inputnya biner 0011, 0101, outputnya bipolar. Ini kan harusnya min 00001 ya, karena bipolar jadi min 1. Oke? Nah, ini kita buat modelnya ini ya. Nah, kita jawab langsung. Kita tentukan saja learning rate-nya. Tadi kan dibatasi ya antara 0 sampai 1. Kita buat 0,8. Kemudian threshold-nya kita tentukan setengah aja atau 0,5 ya. W1, W2 dan bias sama dengan 0. Nah, ingat dalam setiap iterasi kita cari Y-in-nya. Nah, setelah ketemu Y-in kita cocokkan. Kalau Y-in-nya lebih besar dari theta, maka nilai Y-nya 1. Begitu juga dengan ketentuan yang lain. Oke, epoch ke-1. Artinya kita lakukan kita lakukan uji terhadap bobot dan bias pada semua data sebanyak sekali saja. Nah, itu artinya epoch ke-1 ya. Jadi dari data 1 sampai 4. Kalau mau lagi data 1 sampai 4, berarti itu sudah masuk epoch kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat data ke-1 ini X1-nya 0, X2-nya 0. Targetnya adalah min 1. Ya, ini kita lihat ya. Ini kita simpan W1, W2, B, alpha, theta. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk data ke-1, Y-in sama dengan B plus sigma XI WI. Nah, B-nya seperti ini. Nah, karena ada dua input ya, X1 W1 plus X2 W2. Maka kita coba B-nya 0 awalnya,
X1-nya 0, ini 0, kali W1, W1 karena di awal pasti 0, X2-nya 0, W2-nya juga 0. Maka hasilnya Y-nya 0. Nah, kita coba uji dengan fungsi aktivasinya. Ini Y-nya 0, berarti ada di mana yang 0 tuh ya? Oh, di bawah, di antara min 0,5 sampai 0,5, berarti nilai Y-nya 0. Nah, Y-in 0, ya, tadi 0. Maka Y-nya juga 0. Artinya apa? Kita lihat Y ini, Y yang dihasilkan yaitu 0 ini, sama nggak dengan target? Targetnya kan di sini min 1. Oh, tidak sama. Maka kita harus melakukan perubahan bobot. Nah, itu maksudnya ya. Maka kita rubah bobotnya W1 dan W2 setelah biasnya. Oke. Nah, ini W baru sama dengan W lama plus alfa T XI. W baru sama dengan W lamanya kan 0 ya, plus alfa 0,8 ya, learning rate-nya kali T target itu min 1 kali XI atau X ke 1. Itu 0. Nah, ini tinggal dikalikan 0, W2 juga sama. B baru juga sama, B lama plus alfa T, B lamanya 0, alfanya 0,8, T-nya min 1, 0,8 kali min 1 ya min 0,8. Ya, hasilnya B barunya min 0,8. Bobot ini akan kita gunakan untuk data kedua, tuh ya. Jadi menjadi W baru nanti, W lama, W1 lama, W2 lama, dan B lama pada data kedua. Nah, ini kita masuk ke data kedua, ingat W-nya sudah berubah ya, dan B-nya sudah berubah. Sekarang X1-nya 0, X2-nya 1, targetnya min 1. Maka kita hitung Y-in min 0,8 karena B ya, plus X1-nya 0, W1-nya 0, plus X2-nya 1, ya, W2-nya 0. Ya, intinya seperti ini diperoleh min 0,8. Nah, setelah mendapat Y-in, kita cocokkan dengan fungsi aktivasi. Min 0,8 itu di mana ya? Oh, di lebih kecil dari min 0,5. Maka Y-nya min 1. Berarti diperoleh Y min 1. Cek targetnya, target min 1. Oh, karena sama, maka bobot W dan bias B tetap tidak berubah. Maka W baru sama dengan W lama. Yaitu W1 0, W2 0, B baru juga sama dengan B lama, min 0,8. Ini menjadi W1, W2, dan B lama pada data ketiga. Jadi kita terus lakukannya sampai data terakhir ya. Itu namanya satu epoch ya. Nah, sekarang kita masuk ke data ketiga. W lama ini kita peroleh dari data kedua tadi ya. Kemudian X1-nya untuk data ketiga 1, X2-nya 0, targetnya min 1. Kita masukkan Y-in, rumus Y-in, kita peroleh min 0,8 ya. Ternyata lebih kecil dari min 0,5, maka Y-nya min 1. Y-nya dicocokkan dengan target. Min 1 dengan min 1 sama ya. Maka bobot dan biasnya tetap. Nah, gitu ya. Ini akan jadi W1, W2, dan B lama di data terakhir, yaitu data keempat. Nah, ini kita coba data keempat. Ternyata apa hasilnya? Kita peroleh Y-nya min 0,8. Oh, tetap di bawah min 0,5. Artinya Y-nya min 1. Sekarang Y-nya min 1. Targetnya berapa? 1. Tidak sama ya. Maka kita perubahan bobot dengan rumus ini ya. Maka dengan memasukkan W1, alfa, T, dan X1 kita peroleh 0,8. Begitu juga dengan W2 ya. W1-nya 0, kita lihat di sini. Alfanya 0,8, T-nya targetnya 1, X2-nya adalah 1. Maka hasilnya 0,8. B baru juga sama, seperti itu ya. Maka ini menjadi W1, W2, dan B lama pada epoch kedua. Kenapa epoch kedua? Karena datanya sudah habis ini, sampai data keempat. Mulai lagi dari data ke-1. Nah, ini termasuk epoch kedua, gitu ya. Dengan cara yang sama persis, ya, kita peroleh Y-in-nya 0. Sekarang kita lihat di sini. 0 itu di mana nilainya? Oh, antara 0,5 sampai 0,5. Berarti Y-nya 0. Oke, Y-nya 0, targetnya min 1. Sama nggak? Enggak. Maka dirubah lagi bobotnya. Begitu seterusnya. Kita peroleh lagi. W1 barunya 0,8, W2 baru 0,8, B barunya min 0,8. Ini menjadi W lama dan B lama pada data kedua, di epoch kedua. Nah, ini kita masukkan. Kita peroleh nilai Y-in-nya 0. Berarti ada di tengah ini ya. Berarti Y-nya 0. Kalau lihat target min 1, tentu tidak sama.
maka kita lakukan bobot ulang lagi. Kita peroleh nilai seperti ini ya. W1-nya 0,8, W2-nya 0, B-nya min 1,6. Ini menjadi W1, W2, dan B lama pada data ketiga. Ini data kedua soalnya. Kita masukkan W1 tadi plus data ketiga kan X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya min 1. Maka kita peroleh Y-in-nya min 0,8. Berarti dia lebih kecil dari 0,5, min 0,5 ya, Pak. Nah, Y-nya min 1. Kita lihat Y di sini min 1, T-nya min 1. Oh, artinya dia sama antara Y dengan T. Artinya bobotnya tidak perlu dirubah. Jelas ya? Nah, begitu juga epoch kedua, kita peroleh Y-nya min 1, sedangkan targetnya 1. Karena beda, kita lakukan perubahan bobot W dan bias B. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Lalu kita coba di epoch. Oh, karena sudah data terakhir, berarti epoch ketiga ya. Data ke-1. Nah, ini dengan cara yang sama kita peroleh seperti ini ya. Ini dilakukan terus-menerus ya. Sampai data keempat. Oke. Dan kalau masih ada yang tidak sama antara Y dan target, maka kita lanjutkan epoch kita sampai epoch keempat. Ternyata di sini dari hasil yang saya coba, tidak ada yang sama semua. Ada satu yang atau dua yang tidak sama untuk setiap data. Maka dilakukan epoch kelima, diperoleh ini ternyata masih tidak semuanya sama dari data ke-1 sampai ke-4 untuk Y dan T. Lanjut lagi epoch ke-6. Ternyata sama juga. Untuk epoch ke-6, data ke-1 sampai ke-4 masih ada Y yang tidak sama dengan target. Nah, sampai dengan ke-8. Nah, kita ternyata menemukan di epoch ke-9 nih ya. Ini W1 lama ini diperoleh dari epoch ke-8 data ke-4 ya. W1 lama, W2 lama, dan B lama. Kita lihat nih. Jadi W lama di data ke-1 untuk epoch ke-9. Maka di epoch data ke-1 ini kan seperti ini, targetnya min 1, X1-nya 0, X2-nya 0. Maka kita masukkan lagi rumus Y-in-nya. Ternyata Y-in diperoleh min 3,2. Min 3,2 ini kan lebih kecil dari min 0,5. Maka Y-nya min 1. Sekarang Y min 1 ini dicocokkan dengan target. Sama-sama min 1. Artinya apa? Yes, sama. Artinya tidak ada perubahan bobot. Ingat, data ke-1 tidak berubah bobotnya ya. Pokoknya kalau kita menemukan tidak ada perubahan dari data 1 sampai terakhir, maka fix. Kita sudah selesai belajarnya atau perseptron sudah selesai melakukan pembelajaran. Kemudian ini yang diperoleh W1, W2, dan B pada data ke-1 epoch ke-9 tadi ya. Kemudian data keduanya X-nya 0, X2-nya 1, targetnya min 1. Dengan rumus yang sama, kita peroleh Y-in-nya min 1,6. Min 1,6 lebih kecil dari 0,5, artinya Y-nya min 1. Y dibandingkan dengan T, sama-sama min 1, artinya bobot dan biasnya tidak berubah. Gitu ya. Lanjut lagi ke data ketiga. Ini W1, W2, dan B ini diperoleh dari epoch ke-9 data kedua. Oke, kita gunakan untuk data ketiga, X1-nya 1, X2-nya 0, targetnya T min 1. Ternyata Y-nya min 0,8. Oh, lebih kecil dari min 0,5, artinya Y-nya min 1. Dicocokkan lagi dengan T, sama-sama min 1, artinya bobotnya tidak ada yang mengalami perubahan. Ya. Terakhir, untuk data terakhir itu data keempat, diperoleh Y-nya 0,8. Ternyata 0,8 ini lebih besar dari 0,5. Maka nilainya 1. Dibandingkan dengan bobot, dengan target, mohon maaf, 1 sama dengan 1. Berarti bobotnya tidak ada perubahan. Nah, inilah bobot final yang kita peroleh. 2,4 untuk W1, W2 1,6, dan B-nya min 3,2. Nah, pada epoch ke-9 ini, mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-4, tidak ada lagi perubahan bobot dan bias. Artinya, nilai output jaringan sama dengan target. Jadi, proses pembelajaran harus dihentikan. Oke, gampang ya. Silahkan mencoba di rumah. Saya Heri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.